Banyak sekali para pensiunan PNS dan juga Polri yang saat ini tengah bertanya-tanya, berapa lama lagi sebenarnya kita semua harus menunggu datangnya kabar pasti mengenai pencairan rapel gaji yang sudah dijanjikan. Kabar ini kan sudah berhembus kencang sejak bulan lalu, tapi yang menjadi kegelisahan utama dan pertanyaan besar sekarang adalah kapan tepatnya uang rapel tersebut benar-benar akan ditransfer dan masuk ke rekening kita masing-masing. Selain itu, ada juga keraguan apakah semua pensiunan akan menerimanya secara merata, ataukah pencairan ini hanya akan menyasar golongan-golongan tertentu saja. Kegelisahan ini wajar, apalagi setelah jadwal pencairan yang sempat diisukan ternyata diundur beberapa kali, membuat banyak yang merasa tidak pasti. Sebenarnya, informasi terbaru dan paling valid mengenai jadwal pencairan rapel gaji pensiunan ini sudah mulai ada titik terang, termasuk penjelasan rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi penerima, bagaimana mekanisme penyaluran yang akan dilakukan oleh Taspen, serta tentu saja penjelasan resmi yang ditunggu-tunggu dari pihak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Kegelisahan para pensiunan ini sangat bisa dipahami. Tidak sedikit yang mengaku sudah berulang kali bolak-balik mengecek ke kantor Taspen atau bank mitra yang ditunjuk. Namun sayangnya mereka kembali dengan tangan hampa, belum ada kejelasan pasti. Tapi penting untuk tetap tenang, karena di balik semua penundaan ini ada alasan teknis dan administratif yang mendasarinya, bukan sekadar janji kosong. Alasan dibalik keterlambatan ini akan kita uraikan satu persatu, dan yang paling penting, kita akan melihat kapan sebenarnya waktu pasti pencairan yang sudah final disetujui dalam sistem keuangan negara kita. Salah satu faktor kunci yang mungkin banyak belum disadari adalah adanya pembaruan besar-besaran dalam sistem pembayaran Taspen yang diterapkan di tahun ini. Proses verifikasi dan validasi data pensiunan kini tidak lagi dilakukan secara manual di cabang-cabang, melainkan sudah beralih sepenuhnya ke sistem digital terpusat. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian data pensiunan harus disesuaikan ulang. Sistem digital ini menuntut akurasi 100%, sehingga data yang usang atau tidak sinkron harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum pembayaran bisa diproses. Selain itu, perlu dipahami bahwa rapel gaji ini sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan penyesuaian gaji pokok baru, serta kebijakan kenaikan tunjangan yang sudah mulai diterapkan sejak adanya perubahan struktur gaji di tahun 2025. Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah adanya perbedaan mekanisme antara rapel untuk PNS yang masih aktif, mereka yang baru saja pensiun, dan para pensiunan lama. Ternyata, mekanismenya tidak bisa disamaratakan. Banyak yang belum tahu bahwa tanggal pencairan bisa jadi akan berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung pada kapan SK pensiun mereka diterbitkan dari instansi mana mereka berasal. Jadi, jika Anda ingin tahu tanggal pasti pencairan, siapa saja yang berhak menerima, serta bagaimana cara paling mudah untuk memastikan nama Anda sudah terdaftar dengan benar dalam sistem baru Taspen, semua informasi ini bersumber langsung dari pihak-pihak yang berwenang seperti Taspen, Kementerian Keuangan, dan BKN, bukan lagi sekadar rumor yang beredar di media sosial. Ini saatnya kita bongkar bersama jadwal baru pencairan rapel gaji pensiunan tahun ini, agar tidak ada lagi kebingungan, dan Anda semua tahu langkah konkret apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Setelah melalui berbagai penundaan dan kabar yang simpang siur, akhirnya kini mulai muncul kejelasan dari pihak Taspen dan Kementerian Keuangan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan rapel gaji pensiunan akan berjalan di tahun ini. Banyak yang sempat khawatir dan bertanya-tanya karena biasanya pembayaran rapel semacam ini dilakukan bersamaan dengan implementasi update gaji atau tunjangan baru. Namun, kali ini jadwalnya tampak bergeser cukup signifikan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mengapa prosesnya menjadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya? Pertama-tama, kita harus memahami dengan jelas bahwa rapel gaji pensiunan ini bukanlah sekadar tambahan uang biasa atau bonus. Ini adalah pembayaran atas selisih hak yang belum diterima oleh para pensiunan, yang timbul karena adanya perubahan struktur gaji atau tunjangan. Perubahan ini bisa diakibatkan oleh kenaikan gaji pokok nasional, adanya penyesuaian pangkat terakhir sebelum seseorang memasuki masa pensiun, ataupun karena perubahan kebijakan terkait tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Logikanya sederhana, ketika pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi PNS yang masih aktif, hal ini secara otomatis akan memberikan dampak langsung pada perhitungan uang pensiun bagi mereka yang sudah tidak aktif. Ini karena formula perhitungan pensiun kita didasarkan pada gaji pokok terakhir yang diterima saat masih berdinas. Nah, disinilah letak tantangan besarnya. Pada tahun ini, perubahan struktur gaji nasional diatur dalam sebuah payung hukum baru yang disahkan setelah melalui proses yang cukup panjang dan alot, yaitu melalui peraturan pemerintah, PP, tentang gaji, tunjangan, dan pensiun.
Peraturan ini mengalami revisi besar untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal negara saat ini. Proses ini tidak hanya melibatkan Kementerian Keuangan sebagai penjaga kas negara, tetapi juga BKN, Kemenpan RB, dan tentu saja Taspen sebagai eksekutor pembayaran. Ada beberapa perbedaan krusial dalam komponen penghitungan dibandingkan dengan aturan lama yang menuntut kehati-hatian ekstra. Verifikasi data untuk memastikan siapa yang berhak menerima rapel dan, yang tidak kalah penting, berapa jumlah pasti yang harus diterima, akhirnya memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Sebagian pensiunan tentu bertanya-tanya mengapa prosesnya menjadi begitu lama, padahal di tahun-tahun sebelumnya rasanya lebih cepat dan lancar. Jawabannya, seperti yang sudah disinggung di awal, ada pada proses digitalisasi sistem pembayaran yang sedang dikebut oleh Taspen. Tahun ini, mereka mulai menerapkan sistem verifikasi digital penuh dan integrasi data secara real-time dengan database pusat di BKN. Artinya, setiap detail data pensiunan, mulai dari nama, status keluarga yang masih menjadi tanggungan, golongan terakhir, hingga tanggal penerbitan SK pensiun, semuanya diverifikasi secara otomatis lewat database induk. Kalau dulu mungkin prosesnya masih banyak mengandalkan verifikasi manual di kantor cabang dan bisa lebih cepat karena ada fleksibilitas di lapangan, sekarang sistemnya menuntut akurasi mutlak sampai ke angka rupiah terakhir. Tujuannya mulia, yaitu supaya tidak ada kesalahan pembayaran, tidak ada data ganda, dan setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar tepat sasaran. Banyak yang belum menyadari bahwa proses verifikasi ulang secara digital ini bukan hanya sekadar formalitas birokrasi. Dalam proses pembersihan data ini, Taspen menemukan fakta bahwa masih ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, data pensiunan yang belum diperbarui atau outdated. Contoh kasusnya banyak. Ada yang status keluarganya sudah berubah, misalnya, anak sudah tidak lagi menjadi tanggungan atau terjadi perceraian pernikahan baru. Ada yang pindah bank mitra tanpa melapor, atau bahkan ada kesalahan pencatatan golongan saat terakhir kali aktif berdinas. Semua data yang tidak sinkron ini harus disesuaikan dan divalidasi satu persatu sebelum rapel bisa dicairkan. Jadi, ini bukan berarti pemerintah sengaja menunda-nunda hak para pensiun. Tapi memang mereka sedang berada dalam proses untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita melihat sedikit ke belakang, tahun 2024 memang menjadi masa transisi yang sangat penting bagi sistem keuangan negara kita. Pemerintah saat itu memperkenalkan sebuah platform baru untuk pembayaran gaji dan pensiun, di mana semua transaksi wajib dilakukan melalui rekening resmi yang terdaftar di sistem perbendaharaan negara. Inilah sebabnya mengapa sebagian pensiunan yang mungkin belum memperbarui data rekening mereka di Taspen mengalami keterlambatan proses, bahkan untuk gaji reguler sekalipun. Ada juga beberapa kasus di mana rekening pensiunan ditemukan tidak aktif atau sudah berganti bank, sehingga pembayaran tidak bisa langsung masuk dan terpaksa harus diverifikasi ulang secara manual. Sekarang, kabar baiknya adalah pemerintah sudah memberikan penegasan bahwa semua hak rapel gaji pensiunan tahun ini tetap akan dibayarkan penuh 100%. Tidak akan ada pengurangan sedikit pun. Hanya memang waktu pencairannya saja yang terpaksa bergeser karena proses validasi data yang ketat tadi. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima langsung dari Taspen Pusat, pembayaran rapel ini sudah dijadwalkan dan akan dilakukan secara bertahap. Kapan dimulainya? Dimulai dari akhir bulan ini hingga pertengahan bulan depan. Penting untuk dicatat bahwa pencairannya bertahap, tidak serentak, tergantung dari instansi asal dan waktu pensiun masing-masing penerima. Jadi, bagi Anda yang pensiun dari kementerian atau lembaga besar di tingkat pusat, seperti Kementerian Keuangan, Kemendikbud, atau dari TNI dan Polri, biasanya pembayarannya akan dilakukan lebih cepat. Mengapa? Karena data dari instansi-instansi ini sudah tersinkronisasi lebih dahulu dengan sistem data pusat. Sementara itu, untuk para pensiunan yang berasal dari pemerintah daerah, Pemda, prosesnya memang akan memakan waktu sedikit lebih lama. Ini karena masih ada satu tahap verifikasi tambahan yang harus dilalui di tingkat BKN regional dan juga di Dinas Keuangan daerah masing-masing. Inilah alasan logis mengapa di beberapa daerah mungkin ada yang sudah menerima lebih dulu, sementara di daerah lain masih harus menunggu daftar nominatifnya disetujui oleh pusat. Jadi, jika Anda di daerah dan belum menerima pembayaran, itu bukan berarti Anda tidak dapat, tapi sangat mungkin data daerah Anda masih dalam tahap finalisasi akhir. Selain jadwal pencairan, ada hal penting lain yang perlu diperhatikan, yaitu syarat administrasi yang wajib dipenuhi agar rapel Anda bisa diproses tanpa kendala. Berdasarkan keterangan resmi dari Taspen, setiap pensiunan diwajibkan untuk memastikan bahwa data pribadi mereka, nomor rekening bank, dan status keluarga sudah diperbarui di sistem Taspen.
Jika ada perubahan apapun, misalnya Anda pindah alamat, mengganti bank mitra, atau mungkin terjadi perubahan status ahli waris, Anda harus segera melaporkannya ke kantor Taspen terdekat atau bisa juga melakukannya secara mandiri lewat aplikasi Taspen Mobile. Sebab, data yang tidak valid atau tidak update bisa menyebabkan pembayaran Anda tertunda, bahkan bisa terlempar sampai ke periode pembayaran berikutnya. Ada juga pertanyaan menarik dari banyak pensiunan. Apakah rapel ini hanya berlaku untuk pensiunan lama? Atau juga untuk mereka yang baru pensiun di tahun ini? Jawabannya jelas. Semua pensiunan berhak mendapatkan rapel asalkan mereka sudah resmi masuk dalam daftar penerima pensiun dan telah memiliki SK pensiun resmi yang terdaftar di sistem. Bagi yang baru pensiun di awal tahun ini, rapelnya akan dihitung proporsional, mulai dari bulan perubahan struktur gaji diberlakukan hingga bulan efektif pembayaran pertama mereka. Jadi, walaupun baru pensiun beberapa bulan lalu, mereka tetap akan menerima rapel sesuai selisih yang memang belum dibayarkan. Selain itu, komponen yang dihitung dalam rapel ini juga menarik untuk dibahas. Ini bukan hanya selisih dari gaji pokok yang disesuaikan, tapi juga mencakup tunjangan-tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, anak dan istri, suami, dan tunjangan beras. Bahkan potongan iuran pensiun juga ikut diperhitungkan ulang. Inilah sebabnya mengapa jumlah rapel yang akan diterima bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Semuanya tergantung pada pangkat, golongan, dan jumlah tanggungan keluarga yang terdaftar. Ada yang mungkin hanya menerima beberapa ratus ribu rupiah, tapi ada juga yang bisa mencapai jutaan rupiah, terutama bagi mereka yang pensiun dari golongan tinggi atau memiliki masa kerja yang sangat panjang. Banyak juga yang penasaran bagaimana mekanisme pembayaran lewat Taspen ini akan dilakukan. Saat ini, sistemnya sudah modern. Semua pembayaran gaji pensiunan dilakukan secara non-tunai, langsung ditransfer ke rekening masing-masing melalui bank mitra resmi yang sudah bekerja sama, seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Taspen tidak lagi menggunakan sistem tunai atau kupon manual seperti zaman dulu. Jadi, ketika dana sudah disetujui oleh Kemenkeu dan masuk ke tahap pembayaran oleh Taspen, Anda akan langsung melihat saldo tersebut masuk di rekening Anda tanpa perlu repot-repot datang ke kantor Taspen. Biasanya, notifikasi juga akan muncul di aplikasi Taspen Mobile atau melalui SMS banking dari bank mitra Anda. Namun, ada satu hal penting yang sering sekali terlupakan oleh para pensiunan, yaitu pemeriksaan data keberlangsungan hidup atau yang sering disebut life certificate. Ini juga menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum pembayaran rapel bisa dilakukan. Pemerintah dan Taspen ingin memastikan bahwa penerima pensiun masih aktif dan memang layak menerima hak pensiunnya. Ini adalah bentuk akuntabilitas. Kalau Anda merasa belum melakukan update data keberlangsungan hidup ini, sebaiknya segera lakukan. Bisa lewat aplikasi Taspen Mobile dengan fitur otentikasi wajah atau datang langsung ke mitra bayar, bank Anda. Karena jika status Anda di sistem belum terverifikasi sebagai masih hidup, rapel Anda bisa tertunda pembayarannya meskipun sebenarnya sudah dijadwalkan cair. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal latar belakang fiskal dari kebijakan ini. Pemerintah memang saat ini tengah melakukan penyesuaian anggaran yang cukup besar di tahun 2025, terutama setelah adanya perubahan harga minyak dunia dan peningkatan belanja negara di berbagai sektor. Kementerian Keuangan berusaha keras menjaga keseimbangan neraca agar pembayaran gaji dan pensiun tetap bisa berjalan lancar tanpa menambah beban defisit negara terlalu besar. Karena itulah, salah satu strategi yang diambil adalah melakukan pencairan rapel ini secara bertahap untuk menjaga stabilitas kas negara agar tidak terjadi gejolak. Tapi yang pasti, hak para pensiunan tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, Menteri Keuangan secara tegas menegaskan dalam konferensi pers terakhir bahwa tidak ada hak pensiunan yang akan dikurangi atau ditunda tanpa alasan teknis dan administratif yang jelas. Yang menarik, sejak kebijakan kenaikan gaji ini diberlakukan, pemerintah juga mulai menyusun sebuah formula baru untuk menghitung tunjangan pensiun di masa depan, yang akan didasarkan pada kontribusi kerja dan masa bakti. Artinya, ke depan, pensiunan yang memiliki masa bakti panjang dan memiliki prestasi tinggi selama berdinas, bisa jadi akan menerima nilai pensiun yang lebih besar daripada mereka yang hanya memenuhi batas minimum. Ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak pensiunan yang sudah lama mengabdi untuk negara. Lalu, bagaimana dengan para pensiunan dari TNI dan Polri? Nah, untuk mereka,
Prosesnya memang sedikit berbeda karena berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Tapi jangan khawatir, karena sistem pembayaran hak pensiun mereka tetap melalui Taspen untuk semua kategori. Bedanya hanya terletak pada waktu sinkronisasi data. Biasanya, data dari instansi militer, TNI Polri, masuk lebih cepat ke sistem pusat karena mereka sudah terintegrasi melalui SIASTI, Sistem Informasi Administrasi TNI dan SIM Polri. Jadi ada kemungkinan besar sebagian besar pensiunan TNI dan Polri akan menerima rapel ini lebih awal dibandingkan dengan pensiunan sipil yang berasal dari pemerintah daerah. Bagi Anda yang ingin memastikan status pembayaran Anda sudah sampai mana, cara paling mudah adalah dengan mengeceknya melalui aplikasi Taspen Mobile, atau jika masih bingung, Anda bisa menghubungi langsung call center resmi Taspen di nomor 1500919. Di sana, Anda bisa menanyakan apakah rapel Anda sudah masuk tahap verifikasi, sudah disetujui, approve, atau masih sedang diproses. Biasanya, kalau status di sistem sudah approve, dana tersebut akan masuk ke rekening Anda dalam 3-7 hari kerja berikutnya. Tentu saja, pastikan juga rekening Anda masih aktif dan tidak ada masalah dengan bank mitra agar dana tidak tertahan atau dikembalikan ke kas negara. Selain pembayaran rapel itu sendiri, tahun ini juga ada pembaruan menarik terkait layanan digital bagi pensiunan. Pemerintah kini gencar mendorong semua pensiunan untuk menggunakan Taspen Smart Card, yang fungsinya ganda, sebagai kartu identitas pensiunan sekaligus sebagai alat transaksi keuangan, ATM. Dengan kartu ini, Anda bisa memantau pembayaran, melakukan klaim manfaat, hingga bertransaksi di merchant dengan lebih mudah. Semua ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat layanan dan mengurangi antrian panjang di kantor cabang. Kalau kita lihat secara lebih luas, langkah-langkah ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius memperhatikan kesejahteraan para pensiunan. Bukan hanya soal besaran uangnya, tapi juga kemudahan layanan dan transparansi informasi. Dulu, banyak yang harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk tahu kapan pencairan dilakukan. Sekarang, cukup buka aplikasi, semua data diharapkan sudah tersedia. Ini tentu menjadi sebuah kemajuan besar yang patut kita apresiasi. Namun, tentu saja tidak semua proses transisi ini berjalan mulus. Masih ada sebagian kecil pensiunan yang menghadapi kendala teknis, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas. Untuk mereka ini, Taspen sudah menyiapkan layanan jemput bola, di mana petugas akan datang langsung ke lokasi untuk membantu proses update data dan verifikasi. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan karena hak Anda tetap akan dipenuhi. Menariknya lagi, dalam rapat terakhir bersama Komisi 11 DPR, pemerintah juga menyebutkan bahwa proses pencairan rapel ini menjadi salah satu indikator penting kesiapan implementasi sistem pensiun nasional yang lebih modern di masa depan. Artinya, ke depan kita mungkin tidak perlu lagi menunggu lama seperti ini karena semua akan berjalan otomatis begitu kebijakan baru disahkan. Jadi kalau sekarang Anda masih dalam posisi menunggu, bersabarlah sedikit lagi. Semua proses ini sedang dalam tahap akhir dan yang terpenting, uang rapel Anda aman dan dijamin akan cair penuh. Sambil menunggu dana itu masuk, pastikan sekali lagi semua data Anda di Taspen sudah benar. Cek nomor rekening, status keluarga, dan yang terpenting, lakukan update data keberlangsungan hidup. Dengan begitu, Anda tidak akan mengalami keterlambatan tambahan ketika gelombang pembayaran dimulai. Karena pada akhirnya, setiap hak yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun saat masih aktif sebagai abdi negara pasti akan dibayarkan dengan layak. Pemerintah hanya ingin memastikan semuanya berjalan adil, transparan, dan tanpa kesalahan sedikit pun. Dan saat dana itu masuk nanti, setidaknya kita semua tahu bahwa perjuangan menunggu ini tidaklah sia-sia.